Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kali ini Bapak Evangelis Daud Tony akan membagikan penglihatan dari Tuhan bahwa nasib bangsa Indonesia berada di tangan Tuhan. Langsung aja kita tonton videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tony, Pak Daud, semalam Pak Daud. Malam Thomas. Malam Pak Daud. Haleluya. Boleh langsung doa pembukaan Pak Daud? Minum dulu sebentar. Oke Pak Daud. Kita doa ya. Iya Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas gelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat di Tuhan. Dan nama Yesus Elohim duniakan. Amin. Amin. Thomas, Iya Pak Daud. sekarang ini saya ada di rumah kawan saya ya. Oh iya Pak Daud. Dan telah menjadi tim saya juga. Wah, jadi tim Pak Daud ya. Tim saya dulu ya. Sekarang reuni kongko-kongko. Haleluya. Apa Pak, waktu kawan di Ini sudah pernah ngisi. Dia adalah Sekretaris Dewan Penasihat Presiden, Letnan Jenderal Romulus Simbolon, yes, yang ahli perang, ahli perang Pak Daud ya. strategi pertempuran, Yes. dan pernah penugasan pertempuran di mana? Timor Leste, Aceh, Timor Leste, Aceh, Papua. Nah, dan separuh hidupnya di medan pertempuran. Wah, dahsyat ya. Nah, dan dia adalah kawan saya dan pernah dulu bisa cerita Pak Romulo dulu peluru nyasar gara-gara enggak jadi kena yang gini loh. Masih ingat Pak Romulo? Di pisang-pisang dan waktu tiarap apa itu Pak Romulo? Berdiri saninya gini loh. Pernah ngalamin itu? Nah, ini akan cerita dan tempur gimana. Yes. Bahwa peluru itu ada NRP-nya. Peluru itu sudah ada alamatnya. Jadi sebenarnya tidak perlu bagi orang yang beriman, tidak perlu takut mati. Yes. Karena itu sudah ada suratnya semua di sono. Ya. Jadi saya berkali-kali mendidik, tetapi pelurunya hanya lewat di samping kuping. Dahsyat ya. Dan pernah dilempar granat, tetapi granatnya pecahan tidak ada yang kena satu pun ke saya. Walaupun saya terpental, tetapi itulah kuasa dari Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Jadi tidak ada orang yang jago. Yang jago itu adalah Tuhan Yesus. Itu yang jago. Itu manusia lemah gitu ya. Itu pengalaman di daerah operasi, malah penguatan iman percaya kita. Itu intinya. Yes. Pak Romulo, pada waktu aku tembakan dulu itu pernah sampai ngerempet di telinga di mana tuh Pak Romulo? Ya, situasinya sedang kontak tembak ya. Tetapi kita dengan percaya diri melihat posisi lawan musuh. Jadi kita berdiri mengeker ke arah tembakan di bukit-bukit, di balik-balik pohon. Mungkin karena kita berdiri dari sana melihatnya ini tuh menantang. Jadi kita
kita dibidik dengan sniper gitu. Saya tahu benar kalau sniper karena suara tembakannya dan jenis pelurunya itu keras sekali, cuman hanya lewat di samping telinga saja. Terus ada bisikan dari Roh Kudus, jangan kau sombong, jangan kau angkuh. Akhirnya saya berdiri di balik pohon. Jadi ini kita akan jadi saudara-saudara perlu takut mati, Yes. karena mati itu ada jadwalnya. Ya, sudah ada waktunya Tuhan. Buktinya Pak Romulo Simbolon ini Letnan Jenderal ini di medan tempur berapa tahun dah? Wah, berkali-kali. Udah berkali-kali. Dua Letnan 1, oke, Mayor, Letnan 2, Letnan 1 sampai Mayor. Ya Pak Daud. Mana? Di Freeport. Oh, di Freeport. Iya, sudah bukan dinyatakan dihadang, saya bilang itu yang saya cari kalau dihadang. Jadi benar-benar dihadang. Tapi kita bersama Tuhan selalu menang. Amin. Amin. Nah, jadi kan kalau kita ini hanya mendengar dari kata orang, Yes. nah, katanya orang ini beda, ini pelaku hidup sejarah, di mana diprediksi mati, tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Maka saya umur berapa nih Pak Romulo? Pak Romulo, umur sekarang berapa nih? Sekarang usia saya 72 tahun. Bayangkan, Wow. umur 72 tahun. 72 tahun, bahkan pernah mengalami penghadangan di daerah Freeport. Waktu pangkat Letnan Jenderal dihadang oleh OPM dan adu tembakan. Dahsyat ya Pak Daud. Nah, jadi ingat, saudara yang belum mengalami pertempuran, baru sakit pinggang atau sakit jantung, atau baru masuk rumah sakit, jangan takut mati. Karena apa? Mati ada jadwalnya. Yes. Contohnya Letnan Jenderal Romulo Simbolon, buktinya tidak mati-mati. Selalu nyaris. Nah, nyaris mati, tapi tidak mati. Nah, saya ya Pak Romulo ya, waktu penugasan, waktu pengamanan presiden 10 tahun tidak mati-mati. Makin gendut. Buktinya sampai sekarang saya masih hidup. Haleluya. Karena apa? Kadang ada kelakar itu ngomong gini, peluru itu ada NRP-nya. Sudah alamatnya masing-masing. Yes. Nah, buktinya apa? Sampai sekarang tidak mati-mati. Buktinya saya sama Romulo Simbolon masih bisa ngobrol-ngobrol sama Thomas. Yes. Tapi kalau adu pertempuran, tembakan, strategi perang, pertempuran, Letnan Jenderal Romulo ini diakui seangkatannya. Bahkan Pak Prabowo Subianto itu mengakui Romulo Simbolon jenderal perang, ahli strategi. Ya. Pak Lut juga tahu Pak Romulo. Lut Bisar Panjaitan tahu. Handika Pikasa tentang Romulo Simbolon tahu. Nah, dan buktinya dia tidak mati-mati. Sama-sama sehat. Jadi Dijaga oleh saudara Tuhan. yang berbaring di rumah sakit, sakit jantung sudah diopnam, kanker, atau diburu-buru utang, Jangan sekarang takut. sudah bingung, nggak usah takut. Mati itu udah ada alamatnya. Jadi sudah ada waktunya. Yes. Yaitu berserah ke Tuhan. Amin. Pak Romulo ini gimana? Untuk ekonomi ini gimana Pak Romulo? Ini kan dia dulu ada di Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Dewan Penasihat Presiden. Pak Romulo kan lebih tahu tentang politik, hukum dan HAM karena dulu pernah di Menko Polhukam ini. Wow.
Ini Pak Romulo ini pernah di tes Menko Polhukam, jadi bukan orang sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Nah, Iya, Pak. kita Pak Romulo gimana untuk Indonesia ini? Indonesia kita harapkan bisa maju terus Amin. di tengah persaingan global yang semakin ketat, terutama tentunya ancaman global sekarang yang dihadapi ada krisis pangan, krisis energi, krisis air, dan tentunya itu terkait dengan masalah ekonomi bangsa yang akan dihadapi oleh rakyat bangsa kita, termasuk tentunya seluruh eselon, hanya rakyat rendah, rakyat umum, tapi sampai tingkat eselon atas pun akan merasakan nanti tantangan ekonomi. Itu tantangan kita yang perlu kita ada kebersamaan, kebersatuan, dan jangan saling cari-carian. Yang kuat supaya memikirkan sama, yang kaya memikirkan miskin, sehingga masyarakat bisa menuju Indonesia yang sejahtera. Itu kira-kira harapan kita. Yes. Ya, itu kalau menurut saya tentang harapan menghadapi hari-hari ke depan bersifat nasional. Jadi kalau ada sekarang suhu politik yang katakanlah hiruk pikuk politik, sebenarnya rakyat tidak merasa terlalu berkepentingan dengan pertarungan kekuatan politik yang ada. Rakyat itu bisa makan, bisa kerja, aman, anak-anak bisa sekolah, sudah rasanya hidup itu damai dan indah, sejahtera. Itu Amin. Betul enggak, Thomas? Betul Pak Daud. Betul Pak Orang Daud. bisa kerja, bisa sekolah, bisa makan, artinya apa? Perut keras, otak waras. Yes. Kalau perut kosong, asam lambung naik, otak kurang 1 on. Iya Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Jadi Pak Romulo, hal itu perlu untuk Indonesia ini. Oh, Pak Romulo kan militer. Nah, kalau dulu di militer kan ada namanya kedisiplinan dan NKRI dan mengutamakan rakyat. Nah, kalau Pak Romulo ini cocoknya itu ke depan itu presiden gimana? Itu karena Pak Jokowi ini kan sudah ada kemajuan, infrastruktur dan lain-lainnya. Berarti kita masih perlu presiden yang seperti apa? Betul enggak? Betul Pak Daud. Nah, ini pertanyaan presiden seperti apa? Itu tadi, presiden yang dapat memenuhi kebutuhan bangsa dan isinya, yaitu isinya rakyat Indonesia. Kebutuhan tadi bisa makan, bisa sekolah, aman, tentrem. Nah, tentunya memerlukan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang berani, kepemimpinan yang siap rela berkorban demi bangsanya, Amin. bukan kepentingan diri dan kelompoknya semata-mata, tapi untuk mengedepankan kepentingan bangsanya. Itu Amin. pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke depan. Itu sih pendapat saya ya, tanpa harus mengatakan seperti apa penampilannya, tapi ada isinya, karakternya, integritasnya. Itu yang kita harapkan.
membawa Indonesia lebih maju. Lah, Pak Romulo ini kan sudah mengalami berbagai hal di militer. Dan Pak Romulo itu sama Bapak Prabowo Subianto dan Mayor Jenderal Benny Irman itu kan satu liting, satu angkatan. Nah, menurut Pak Romulo, apakah Pak Prabowo mampu untuk jadi presiden? Dan kalau jadi presiden, model kepemimpinannya gimana? Betul enggak? Karena Pak Romulo kan pernah satu angkatan, satu liting. Betul enggak? Thomas. Ya. Itu pertanyaan yang sederhana. Mampukah presiden? Jawabannya dari yang saya kenal tentang beliau ini, karena saya bersama-sama beliau sejak mendaftar menjadi taruna ABRI dari Jakarta, sehingga mungkin kebetulan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir sama ya, 17 Oktober 1951. Jadi kami memiliki karakter yang kata mungkin hampir sama. Lambangnya Libra. Libra itu timbangan. Jadi kita selalu mengedepankan yang dinamakan keadilan. Keadilan buah, keadilan terhadap masyarakat, keadilan kesejahteraan, keadilan hukum, keadilan ekonomi. Nah, ini ada pada karakter Prabowo. Tetapi lebih jauh dari itu, saya memahami beliau ini sejak mulai pangkat letnan, kapten, sampai jenderal. Yang dipikirkannya hanya bagaimana memajukan satuannya dengan rela mengorbankan harta benda pribadinya. Jadi tidak pernah beliau ini di dalam setiap posisi jabatannya ingin memperkaya dirinya. Enggak ada. Yang ada adalah apa yang dia punya, dia lakukan untuk kemajuan satuannya, untuk membantu prajuritnya. Jadi kerelaan berkorbannya itu tampak sekali di daerah basis. Kalau di daerah operasi jangan ditanya. Dimanapun dia akan berusaha berprestasi yang paling maksimal, mulai dari berpangkat letnan, kapten, mayor, sampai jadi jenderal. Kita lihatlah kasusnya Mapenduma. Beliau itu sudah danjen Kopassus, berpangkat brigadir jenderal, langsung turun ke Papua, ke Timika, mengejar dan mencari membebaskan para sandera-sandera orang asing pada saat itu. Padahal sudah jadi jenderal. Yang biasanya yang lain itu sibuk dan mengamankan dirinya di balik meja kerjanya saja. Perintah lewat radio, kalau sekarang itu lewat handphone. Kalau beliau ini lapangan. Jadi dari kriteria yang saya lihat tadi, kalau ada pertanyaan mampu nggak? Ya mampu. Mau nggak? Oh sangat mau. Bisa nggak dia akan membawa mampu maju? Oh sangat bisa. Bukan berarti yang lain tidak. Ini pertanyaannya kan soalnya pertanyaan tentang Pak Prabowo mampu tidak. Kalau yang lain, oh bagus, sama bagusnya. Kalau saya ditanya, ya bagus, tapi mungkin yang paling bagus loh, itu yang paling bagus. Itu pendapat saya pribadi ya. Yang lain yang tidak sepakat. Gimana Mas? Yes Pak Daud, luar biasa Pak Daud. Jadi saya tuh ngajak Pak Romulo, karena ini kan pernah satu tim sama saya. Ya Pak Daud. Dan Romulo ini hebatnya apa? Nggak mati-mati. Jangan mati dulu Pak Daud, masih diperlukan. 72 melewati medan pertempuran dari letnan 2 sampai bintang 3, masih dihadang di daerah privat ya, adu tembakan. Wih. Nah, enggak mati-mati. Nah, tapi ingat, kalau orang itu sudah jatuhnya mati, waktunya mati,
gosok gigi mati. Siap Pak Daud. Siap Pak Daud. Siap. Jadi acara hari ini untuk ngisi waktu, memberi hiburan kepada orang yang takut mati. Nah, terutama Thomas. Enggak Pak Daud. Iya, enggak usah takut mati. Ingat, kalau di tempat kita itu ada istilah peluru, ada alamatnya, ada NRP-nya. Jadi tidak asal. Betul? Betul. Buktinya Pak Romulo dari Letnan 2 sampai Letnan Jenderal sampai sekarang masih hidup. Kalau dihitung-hitung adu tembakan udah mungkin ratusan peluru, ribuan ada Pak. Bayangin, udah ratusan peluru, udah ribuan peluru. Betul? Sampai bintang 3, sampai jadi sekretaris dewan penasihat presiden, sampai dari Sesmenko Polhukam. Hebat nggak? Hebat. Nah, kalau Pak Romulo enak di sekretaris presiden karena sudah mengalami masa sengsara, masa susah, hidup dan mati, sehingga pada tugas dia mengalami enak di meja. Nah, ganti saya sengsara waktu itu. Karena apa? Di lapangan harus ngasih laporan ke Ibu Negara Ani Yudhoyono almarhum sama Pak Edi Wibowo. Jadi koordinasi, tidur hanya 3 jam, sengsara, betul nggak? Dan nunggu telepon 24 jam. Wow. Nah, sekarang saya sama Pak Romulo udah happy, sudah istirahat semua. Jadi orang sipil ya. Untuk memberi hiburan kepada yang mendengar. Yes. Jangan takut mati. Yes Pak Daud. Karena buktinya saya sama Romulo berdua Enggak nggak mati-mati. Gimana Thomas? Yes, mantap Pak Daud, luar biasa Pak Daud. Oke, mau tanya apa Langsung Thomas? langsung ke pertanyaan Pak Daud ya. Oke. Oke, yang pertama Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.